Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Lanasari MSc APT, dosen Diploma 3 Program Studi Farmasi Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKTPT bidang pengajaran pada salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Swamedikasi pada semester ganjil yang terdiri dari 2 SKS praktek. Saya akan menjelaskan rencana perkuliahan Swamedikasi secara rinci yang terangkum dalam rencana pembelajaran semester atau RPS yang telah disusun oleh tim kami. Mata kuliah ini membahas tentang pelaksanaan Swamedikasi yang dapat diaplikasikan oleh masyarakat, terutama masyarakat wilayah kepulauan. Adapun bahan kajian mata kuliah Swamedikasi ini diantaranya 1. Pengobatan fever atau demam dan nyeri, 2. Selesma, influenza dan batuk, 3. Konstipasi dan diare, 4. Gangguan asma dan tenggorokan, 5. Gangguan telinga dan hidung, 6. Jerawat, dermatitis dan alergi, 7. Jamur kulit dan hemoroid, 8. Dispepsia dan gastritis, 9. Anemia, 10. Gangguan mata, mulut, dan kerongkongan, 11. Oral kontrasepsi, dan 12. Pengobatan infeksi jamur secara Swamedikasi. Dengan mengikuti mata kuliah Swamedikasi ini, mahasiswa diharapkan mampu melaksanakan pelayanan kefarmasian untuk pengobatan Swamedikasi fever atau demam, nyeri, influenza, batuk, konstipasi, diare, gangguan asma, tenggorokan, gangguan telinga, gangguan hidung, jerawat, dermatitis, alergi, jamur kulit, hemoroid, dispepsia, gastritis, anemia, gangguan mata, mulut, kerongkongan, oral kontrasepsi, dan pengobatan Swamedikasi infeksi jamur. Dari penyakit yang akan dilakukan Swamedikasi di atas akan dibahas di dalam prakteknya terkait pengertiannya, penggolongan obat, informasi pada kemasan, etiket, brosur, tanda peringatan, cara pemilihan obat, cara penyimpanan, kedaluarsa, kontraindikasi, dan interaksi obat. Dan tidak kalah pentingnya lagi adalah terkait pelayanan informasi obat yang mencakup 5O, yaitu nama dan kandungan obat, khasiat obat, dosis obat, cara menggunakannya, dan efek samping. Adapun referensi yang saya gunakan untuk mata kuliah Swamedikasi ini antara lain buku informasi spesialit obat atau ISO, pedoman penggunaan obat bebas dan obat bebas terbatas dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia, buku farmakologi dan terapi, buku pintar Swamedikasi, buku obat sehari-hari, buku obat-obat penting, khasiat penggunaan dan efek sampingnya, dan buku ajar Diploma 3 Farmasi Swamedikasi. Pendekatan pembelajaran yang saya gunakan dalam mata kuliah Swamedikasi ini yaitu DIA. D. Delivery, I. Interaction, and A. Assessment. Delivery merupakan teknik penyampaian pembelajaran kepada mahasiswa. Saya menggunakan PowerPoint untuk menjelaskan materi pendahuluan. Saya juga menggunakan alat peraga berupa dummy obat untuk menjelaskan obat yang digunakan untuk pengobatan penyakit secara Swamedikasi. Selain itu, saya juga memperagakan cara melakukan Swamedikasi untuk penyakit tertentu dengan pembahasan sesuai dengan RPS. Hal tersebut saya lakukan agar mahasiswa bisa melihat contoh langsung dari apa yang saya sampaikan dan praktekkan, yang akan menjadi bekal untuk membuat kasus kelompok sesuai tema penyakit dan kemudian mempraktekkannya di laboratorium. Sebelum hari H perkuliahan dimulai, saya sudah mengirimkan panduan praktek di WhatsApp group yang bisa dibaca oleh mahasiswa agar mahasiswa sudah menyiapkan perlengkapan dan mengetahui apa yang harus mereka lakukan sesuai dengan instruksi yang tertera pada panduan praktek. Selanjutnya, interaction. Teknik interaksi yang saya lakukan yaitu interaksi dua arah antara saya dan mahasiswa yang dilakukan dengan tanya jawab. Mahasiswa dapat langsung bertanya ketika saya sedang memberikan penjelasan terkait materi atau sedang review ketika praktek di laboratorium. Review yang dilakukan saat praktek di laboratorium atau roleplay yang divideokan bisa dilakukan oleh dosen dan mahasiswa dari kelompok lain.
Interaksi mahasiswa dengan dosen juga bisa dilakukan secara daring melalui WA Group atau bisa bertemu langsung dengan saya untuk membahas terkait mata kuliah Swamedikasi ini di ruang dosen. Kemudian asesmen. Asesmen menjelaskan teknik penilaian yang saya lakukan terhadap kemampuan mahasiswa dalam mata kuliah Swamedikasi. Pada pekan pertama perkuliahan, saya selalu menyampaikan kontrak perkuliahan yang menjelaskan terkait ketentuan perkuliahan dan persentase bobot penilaian pembelajaran. Mata kuliah Swamedikasi ini terdiri dari 2 SKS praktek dan kehadiran wajib 100%. Total pertemuan 16 kali yang terdiri dari 14 kali perkuliahan, 1 kali UTS, dan 1 kali UAS. Adapun bobot penilaian untuk mata kuliah Swamedikasi ini, yang pertama tugas, terdiri dari video, role play, laporan praktikum, ataupun membuat media informasi terkait pengobatan Swamedikasi yang terdiri dari 50% poin penilaian. Kemudian ujian tengah semester 25% dan ujian akhir semester 25%. Total dari keseluruhan yaitu 100%. Berikut ini akan saya tampilkan video proses pembelajaran pada pertemuan pertama mata kuliah Swamedikasi dengan topik pengantar Swamedikasi yang akan dijelaskan di dalam kelas dan Swamedikasi fever atau demam dan nyeri yang akan langsung dipraktekkan di laboratorium pelayanan kefarmasian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sehat ya semuanya ya. Dan ini masuk semua? Baik, sebelum kita memulai aktivitas pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Mata kuliah Swamedikasi ya, ini pertemuan pertama kita. Kontrak kuliah juga sudah kita sepakati di WhatsApp group ya, di mana Swamedikasi ini 2 SKS praktek yang 100% kalian harus hadir ya. Kemudian RPS juga sudah saya share ke WA group dan panduan praktikum hari ini juga sudah saya share ke WA group. Karena ini pertemuan pertama, makanya kita tidak langsung ke lab ya. Saya mau kasih dulu ya, mau kasih informasi atau pendahuluan terkait Swamedikasi agar kalian nanti ketika praktek tidak bingung gitu kan. Swamedikasi itu apa, seperti itu, obat-obatnya harus pakai apa. Nah itu saya kasih dulu materinya, baru nanti kita pindah ke lab ya. Oke? Swamedikasi itu apa kira-kira? Wah, cepat sekali. Ilham pasti sudah membaca RPS ya? Sudah. Gimana Ilham? Apa Swamedikasi itu? Swamedikasi itu adalah pengobatan sendiri atau pengobatan mandiri. Oke, pengobatan sendiri atau pengobatan mandiri ya. Oke, mungkin ada tambahan dari yang lain? Oke, saya jelaskan ya. Jadi benar kata Ilham tadi ya. Swamedikasi itu pengobatan sendiri, self care ya, untuk mengatasi segala keluhan pada diri sendiri, penyakit atau gejala yang ringan dengan menggunakan obat-obatan. Nah, di sini obat-obatan yang kita gunakan itu biasanya obat bebas terbatas, dan obat wajib apotik. Kalau obat wajib apotik itu biasanya memang yang menyerahkan adalah apoteker. Ya, itu kan kalau TTK ya, menyerahkan obat bebas dan obat bebas terbatas saja seperti itu. Nah, kemudian kita lanjutkan ya. Bagaimana peran farmasis dalam Swamedikasi? Ya, farmasis harus memiliki pemahaman yang baik tentang penyakitnya. Jadi pasien datang, ya, kita gali informasinya untuk tahu penyakit apa sebenarnya yang diderita oleh si pasien yang datang. Kemudian, nah, ini penting sekali penggolongan obat-obat ya. Ini saya langsung bawa dummy-nya ya agar kalian tahu ya. Mungkin kalian juga sudah familiar terkait lingkaran hijau, lingkaran biru, dan lingkaran merah. Ya, yang ada huruf K, lingkaran merah berarti obat keras ya. Kalau ini obat bebas ya. Kalau biru obat bebas. Ini saya bawa dummy semuanya. Jadi ini kalian harus tahu untuk penggolongan obat ini. Setelah kalian tadi tahu ya golongan-golongan obat ini, penggolongan obatnya itu, kalian juga udah baca pastinya ya terkait informasi di kemasan obat. Sebenarnya di kemasan obat ini sudah lengkap ya terkait apa saja yang memang nanti kita bisa aplikasikan di lab ketika praktek. Apa saja informasi apa saja yang akan disampaikan ke pasien ya.
terkait obat tersebut. Kemudian di brosur obat ini juga sudah sangat lengkap sekali. Ya, harus kalian sampaikan ini poin-poin ini nanti ketika praktek. Oke? Dan tak kalah pentingnya nanti pada saat pelayanan informasi obat, 5O ini wajib kalian sampaikan. Ya. Nama dan kandungan obat. Kemudian khasiatnya untuk apa? Kemudian dosisnya, cara menggunakan dan efek sampingnya. Jika memang perlu disampaikan. Ya, itu wajib disampaikan. Nah, ini saya ada kasus dulu. Kita simulasi dulu sebelum kita ke lab ya. Mungkin bisa dibaca, Akila? Bisa dibaca? Besar suaranya Akila biar semua kedengaran. Seorang ibu muda melihat tadi datang ke apotik membawa anaknya yang sedang demam dari kemarin sore. Dia minta obat kepada TTK untuk mengatasi kondisinya. Instruksi sesuai form penilaian. Oke, ini ketika nanti kita praktikum di lab, ya, form penilaian dosennya tuh seperti ini, ya, seperti ini. Jadi ada etika pembukaan 10% sampai etika menyelesaikan ada 15% nanti penilaiannya dari situ nanti. Untuk etika pembukaan, ya, ini kita kasih contoh dulu. Siapa yang mau kasih contoh kira-kira? Ilham mungkin ya, yang sudah pernah kerja di apotek sebelumnya. Mungkin Ilham gimana etika membuka ketika pasien datang? Baik, selamat pagi Ibu, selamat datang di apotek PKP Pharma. Saya Ilham Dikti, TTK yang bertugas pada pagi hari ini. Ada yang bisa saya bantu Ibu? Oke, kira-kira bagus nggak ini kalau misalnya kita datang ke apotek kemudian disambut oleh TTK yang tadi nyambut kita dengan etika pembukaan yang sopan, baik, kayak gitu. Gimana? Bagus ya. Nah, itu bagian dari penilaian kita nanti di lab pada praktikum ini. Kemudian, nah, penggalian informasi. Kira-kira banyak nggak yang kurang nih informasi di sini yang harus kita gali agar kita bisa menentukan ya, sakitnya apa sih, obatnya apa. Nah, kira-kira ada nggak di sini? Oh, Safira, oke. Gimana Safira? Kira-kira apa yang kamu gali informasi terkait kasus ini? Pertama kita menanyakan dulu usia anaknya, Bu. Oke, belum ada usia ya, oke. Kemudian ditanya udah berapa hari demamnya. Oh ya benar, terus. Terus sebelumnya udah ada mengkonsumsi obat untuk mengatasi demamnya atau belum? Oke, terus ada lagi? Gejala selain demam ada nggak misalnya apa resep kayak batu atau tidak atau demam aja? Benar, terus. Terus ada nggak anak yang riwayat alergi terhadap obat? Penyakit lain, Oke, mantap sekali Safira ya. Jadi memang banyak sekali ini kekurangan informasi. Oke, saya misalkan nih, jawab ya pertanyaan dari Safira tadi. Umur anak 7 tahun. Ya. Dia demam aja, nggak ada batuk pilek. Kemudian dia hujan-hujanan kemarin. Ya, pulang sekolah hujan-hujanan. Anaknya umurnya 7 tahun nih. Udah SD ya. Jadi sebelum jemputan datang gitu kan dia hujan-hujanan sama teman-temannya. Kemudian riwayat alergi konsumsi obat sebelumnya tuh nggak ada. Nah, kira-kira siapa di sini yang mau memberikan pendapatnya terkait sakit yang diderita oleh anak Ibu Hani tadi? Oke, gimana Nazrul? Untuk sakit yang diderita oleh anak dari Nyonya Hani itu mungkin demam biasa ya Bu, bisa diberikan obat paracetamol. Oke, paracetamol ya. Iya, Bu. Oke, ini kamu simulasikan nih. Saya adalah Ibu Hani. Baik Ibu, obat yang kami rekomendasikan di apotek kami itu ada paracetamol untuk menurunkan demam anak Ibu, yang mana nanti dikonsumsi sebanyak 10 sampai 15 ml sebanyak 3 sampai 4 kali sehari Bu ya untuk anaknya. Nah, apabila anaknya udah meredah demamnya atau panasnya itu boleh diberhentikan Ibu. Penyimpanan ini nanti disimpan di suhu ruang ya Ibu ya. Oh, jadi boleh di lemari kotak obat biasa ya? Boleh Bu, tapi jangan terpapar sinar matahari. Oh iya. Efek samping yang didapat dari paracetamol ini minim ya Bu ya, Iya. hampir tidak ada efek samping. Untuk expired date juga ini masih lama, tahun 2024. Nanti Ibu bisa lihat lagi brosur di dalam obat ini. Oke, untuk ada brosurnya ya? Iya Bu. Oh iya, nanti saya baca di rumah. Jadi boleh itu diulang lagi Bu untuk pemahaman dari yang saya sampaikan. Jadi anak saya itu kan demam, diminum 3 sampai 4 kali sehari. Itu ada sendok takar ya? Ada. Oh, jadi Di dalamnya pakai ada. sendok takar itu Iya. aja ya?
Oh oke, berarti penyimpanannya juga bisa di kotak obat biasa. Kemudian kedaluarsanya juga masih lama ya, seperti Di tahun itu. 2024. Oh oke, siap. Baik, terima kasih. Tadi sudah disampaikan sama Azrul ya terkait penyampaian informasi obat gitu ya. Nah, sekarang siapa yang mau mencontohkan terkait non farmakologi dan sekaligus etika menutupnya? Siapa? Oh, Vina. Gimana Vina? Untuk non farmakologinya, anak bisa diusahakan untuk istirahat yang cukup, kemudian untuk banyak-banyak minum air putih juga, Bu. Kemudian bisa juga membeli kompres di apotek, Bu. Oh, di sini ada jualnya ya? Ada. Oke. Ya. Ada yang ingin ditanyakan lagi, Bu? Sepertinya sudah mengerti saya. Baiklah Ibu, terima kasih. Semoga anaknya cepat sembuh ya, Bu. Baik, terima kasih. Sekian ya simulasinya yang di kelas sebelum kita praktek ke lab. Nah, ini Ibu berikan tugas diskusi dulu. Kan kita mau praktek nih. Jadi satu kelas ini kalian bikin kelompoknya 5 orang ya per kelompok ya. Bikin kasus untuk kalian simulasikan di lab ya, 30 menit dari sekarang ya. Kalian berdiskusi dulu terkait fever atau demam dan nyeri ya. Bikin kasusnya semenarik mungkin agar nanti ketika kita praktek di lab yang berkelompok itu menjadi menarik ya. Jangan lupa nanti sesuai dengan penilaian ini yang kalian buat dan sesuai dengan ini pembahasannya yang akan di role playkan, yang akan kalian masukkan ke dalam kasus. Paham? Sampai sini? Oke, saya mau kalian duduk dulu berkelompok ya, 5 untuk berdiskusi terkait pembuatan kasus. Nanti kita akan bertemu di lab setelah ini. Buku udah bawa semua ya, buku ininya sebagai bahan pustaka untuk mencari obatnya. Ya, sudah. Oke, silakan duduk berkelompok. Kita diskusi dulu. Oke, ini sudah duduk berkelompoknya masing-masing ya. Nanti jangan lupa ya, setiap orang di dalam kelompok ini harus punya peran ya. Mungkin ada yang sebagai pasien, sebagai keluarga pasien, sebagai TTK-nya, atau sebagai apotekernya, atau sebagai kasirnya, seperti itu. Harus punya peran masing-masing dari kalian ya. Paham ya? Oke, silakan diskusi, nanti kita lab setelah ini. Oke, baik, kalian sudah di lab ya, sudah membuat skenario masing-masing tadi per kelompok gitu kan. Nah, ini kelompok Ismail dan teman-teman mungkin yang akan tampil seperti itu. Kemudian kelompok Azrul dan kelompok Edwin, silakan memperhatikan role play mereka, kemudian review sesuai nggak sama form penilaian tadi, sesuai dengan apa yang Ibu sampaikan tadi di kelas. Nah, itu kalian review ya, kita review bersama seperti itu. Oke, silakan kelompok Ismail dan teman-teman memperkenalkan diri dan sekaligus perannya masing-masing sebagai apa. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bu, nama saya Ismailia, berperan sebagai TTK. Saya Hesti, berperan sebagai TTK 2. Saya Dita, berperan sebagai pasien anak. Saya Nova, berperan sebagai orang tua pasien. Saya Ilham, berperan sebagai apoteker. Oke, baik. Silakan ambil posisi masing-masing ya untuk role play-nya. Selamat datang di Apotek PKP Pharma. Perkenalkan saya Ismailia, TTK yang bertugas pada hari ini. Ada yang bisa dibantu, Bu? Jadi Mbak, anak saya ini sedang mengalami demam dari semalam dan sampai siang hari ini belum turun demamnya. Oh, demam. Kalau boleh tahu nama dan umur anaknya berapa ya, Bu? Namanya Dita, usianya 15 tahun Mbak. Dita 15 tahun. Nah, untuk penyebab dari penyakit ini apa ya, Bu, kira-kira? Kemarin anak saya ini hujan-hujanan Mbak pas sore harinya dan sering mengkonsumsi es juga. Untuk suhu terakhirnya tadi berapa, Bu, untuk diceknya?
Tadi pagi udah dicek suhunya dan suhunya itu 39 derajat. 39 derajat ya Bu ya. Adek, untuk gejala lainnya selain demam, apakah ada yang lainnya Dek? Ada pusing. Pusing aja ya, tidak ada yang lainnya. Tidak. Tidak. Nah Ibu, untuk anaknya ada riwayat alergi Bu? Sejauh ini belum ada, Mbak. Belum ada ya Bu ya. Baik, kalau gitu saya cek dulu untuk obatnya Bu. Ibu boleh silakan tunggu di sebelah sana ya Bu ya. Ya, baik. Ya, ada apa, Meh? Begini Pak, di luar ada pasien Ya. anak usia 15 tahun mengeluhkan demam sama pusing Pak. Lalu rencananya mau ngambil obatnya? Kalau dikasih paracetamol tablet boleh Pak? Boleh. Cuma nanti nyampai ke pasiennya itu jangan lupa ya 5O. Iya Pak. Baik Pak. Permisi. Ya Mbak. Hes, boleh minta tolong siapkan obatnya atas nama Dita 15 tahun untuk dikasih paracetamol tablet ya. Mau berapa Mbak? 1 strip aja ya. Baik, tunggu sebentar ya Mbak. Ya. Ini paracetamolnya 1 strip. Makasih. Ya Mbak. Pasien atas nama Dita 15 tahun. Baik Ibu, ini untuk obatnya saya rekomendasikan untuk paracetamol ya Bu ya, tablet. Nah, untuk obat ini diminum 3 kali sehari sesuai aturan yang sudah ditulis di sini ya Bu ya. 3 kali sehari sesudah makan untuk meredakan demam sama pusing adiknya Bu. Nah Ibu, jika sudah sembuh, jangan diminum lagi ya Bu untuk obatnya. Di sini ada leaflet dari apotek kami Bu, nanti Ibu bisa baca lebih lanjutnya ya Bu ya. Untuk penyimpanan obat ini disimpan pada suhu ruang Bu, di rumahnya ada kotak obat. Ada, Mbak. Nah, disimpan di kotak obat ya Bu ya untuk obat ini. Ibu, untuk efek samping dari obat ini hampir tidak ada ya Bu ya. Namun jika diminum secara berkepanjangan menyebabkan hepatotoksik atau kerusakan hati Bu. Nah, untuk expired date-nya juga masih lama ya Bu ya, masih tahun 2025. Nah Ibu, boleh diulangi untuk cara pemakaian yang sudah saya jelaskan tadi untuk memastikan Ibu sudah paham. Jadi obat untuk anak saya itu diminum 3 kali sehari, 1 tablet sesudah makan. Baik Ibu, benar ya Bu ya untuk cara pakainya. Ada yang ingin ditanyakan Bu? Tidak, Mbak. Tidak ya Bu ya. Baik Ibu, untuk obatnya ini ya 15.000 Bu. Ini untuk obatnya dan ada leafletnya untuk dibawa pulang ya Bu ya, dibaca di rumah. Baik, terima kasih Bu. Semoga anaknya cepat sembuh. Baik, sama-sama, Mbak. Oke, tadi kelompoknya Ismail sudah role play ya terkait suami dikasih nyeri dan demam ya dari yang sudah mereka sampaikan tadi. Mungkin dari teman-teman kelompok lain dulu ada yang ingin mereview mungkin dari hasil kerja kelompoknya Ismail dan teman-teman. Monggo disilakan. Oke, Akila. Ya Bu, untuk role play dari kelompok Ismail ini sebenarnya udah bagus ya Bu. Iya. Namun pada saat penggalian informasi tadi ada beberapa hal yang tidak ditanyakan Bu oleh Apa peserta. misalnya, Akila? Misalnya waktu pas penggalian informasi itu tidak ditanyakan terkait riwayat penggunaan obat Bu. Di rumahnya udah pernah menggunakan obat apa untuk pereda demamnya itu Bu. Oh, oke. Jadi sudah minum obat apa belum Iya, gitu ya Bu. sebelumnya. Oke. Lagi? Ada lagi? Terus terkait menawarkan untuk bentuk sediaannya Bu. Oh, oke. Tadi bentuk sediaan memang dikasih tablet ya. Iya, Memang tablet. anaknya udah 15 tahun sih ya. Tapi Iya. kalau menurut Akila itu perlu ada apa namanya? Konfirmasi kembali. Oke. Terus apa lagi, Akila? Cukup Bu. Cukup dari kelompoknya Akila ya. Ini kelompoknya Akila ya. Kelompoknya Edwin mungkin silakan. Oke, silakan Edwin. Baik, Bu, izin mengomentari untuk role play-nya kelompok Ismail tadi. Menurut kami sudah bagus, Bu. Cuman tadi di sesi PIO-nya itu tidak ada disampaikan untuk metode non farmakologinya, Bu. Oh masih iya, kurang oke, gitu. bagus sekali Edwin. Oke, itu ya kalau dari kelompok Edwin ya.
Mungkin ada tanggapan dari kelompok Ismail, Hesti, Dita, Nova, atau Ilham mengomentari dulu sebelum nanti saya yang mereview. Ada tambahan, Bu. Ada tambahan, monggo. Tadi dari kelompok kami sendiri tidak menawarkan obat generik sama obat patennya. Oh, oke. Jadi siapa tahu kan, kita nggak tahu tadi Bu Nova ini kan memang misalnya maunya yang branded, mungkin ya tadi yang ditawarkan generik jatahnya ya. Iya, oke, benar sekali Ilham ya. Oke, ada lagi? Mungkin ada tanggapan? Tanggapan dulu dari hasil review kelompok ini, Ismail, Hesti, Dita, Nova? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, saya mungkin akan sedikit ya mereview. Secara garis besar sudah bagus role play-nya, sudah sesuai dengan memang panduan praktikum ya yang kita inginkan di RPS pun seperti itu. Tapi ada catatan dari saya, benar kata Edwin tadi ya. Jadi kalian tidak menawarkan ya terkait mungkin pilihan bentuk sediaan ya. Tadi Dita umur 15 tahun ya. Sebenarnya 15 tahun sih harusnya sudah bisa menelan tablet ya. Makanya tadi mungkin Ismail langsung menawarkan paracetamol tablet seperti itu. Nah, tidak menanyakan juga gitu kan ke mamanya, apakah sebelumnya Dita ini konsumsi sirup apa tablet biasanya gitu. Jadi maksudnya kadang anak-anak ini kan ada yang memang SMP pun masih, maksudnya sirup, orang dewasa pun masih ada seperti itu yang memang menggunakan sirup ya. Kalian juga kan pasti di sini ya ada gitu kan. Nah, itu mungkin boleh ditawarkan ya. Kemudian Ilham tadi ya. Ini Ilham ini juga ya sangat-sangat sebagai apoteker ya, pengen melarisin apotik juga kali ya. Jadi mau menawarkan harusnya branded sama generiknya gitu kan. Tadi Ismail sebenarnya sudah confirm ya ke bapaknya Pak Ilham gitu kan terkait pilihan obat yang diberikan oleh Ismail tadi kan. Oke, itu bagus juga. Kemudian tadi penggalian informasi dari Akila tadi, riwayat penggunaan obat ya. Iya, Bu. Saya rasa tadi ada ya sebenarnya penggalian informasi terkait penggunaan obat. Dia belum Riwayat penyakitnya mungkin ya. iya, riwayat penyakitnya yang memang apa namanya sebelumnya. Oleh pasien. Ya benar Azrul. Kalau riwayat penggunaan obat dia udah tanyakan ke Ibu Nova tadi itu, kata ibunya belum konsumsi obat apapun ya sebelumnya ya. Tapi ditanyakan alergi, ditanyakan nggak ya tadi? Oh, alergi juga ditanyakan tadi, udah lumayan lengkap di situ. Tapi memang yang itu tadi aja yang lupa ya. Sama non farmakologi, bener. Ini kan harus disampaikan juga dong gitu kan non farmakologinya ya. Apa aja kira-kira non farmakologinya kalau misalnya boleh disampaikan oleh kelompok ini untuk anak Dita 15 tahun tadi? Istirahat yang cukup. Ya. Tidak mengkonsumsi es terlebih dahulu. Terus apa lagi? Banyak minum air putih. Iya benar Ilham. Konsumsi vitamin C juga. Oh iya benar sekali. Jadi mungkin boleh ditawarkan vitamin juga tadi sebenarnya ya, nggak apa-apa seperti itu. Saya rasa sudah sangat bagus sekali. Kemudian review dari kelompok lain juga sangat mendukung sekali ya kita praktek pada minggu pertama ini. Oke, nanti yang sudah praktek ya, ini jangan lupa untuk tagihan laporan prakteknya ya, nanti bisa dikumpulkan gitu. Nanti kumpulinnya boleh hard ya, kalau hard ke meja saya boleh gitu kan. Kemudian kalau soft nanti juga bisa dikumpulkan, saya akan kirimkan Google Drive aja ya, biar nanti tersusunnya rapi gitu kan ke WhatsApp grup kita. Begitu ya. Nanti dikumpulkan sebelum pertemuan selanjutnya. Seperti itu ya. Tadi udah bagus semua yang tampil. Oke? Terima kasih. Mungkin saya akhiri pertemuan praktek kita pada pertemuan pertama ini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Iya.